Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin olahan jagung manis jadi bolu yang sangat menul-menul dan juga super lembut. Siapkan satu buah jagung manis yang sudah dicuci bersih dan disisir. Ini setara dengan 135 gram kurang lebih ya. Lalu jagung manisnya saya blender. Untuk menghaluskannya bisa juga dengan ulekan ya. Tambahkan 1 sachet susu kental manis putih. Blender sampai jagungnya menjadi halus, setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah ayak 210 gram tepung terigu setara dengan 21 sendok makan cembung, jadi takarannya jangan terlalu datar, juga jangan terlalu menggunung. Tepung saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti hasil bolunya teksturnya lembut. Aduk sampai tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, masukkan 180 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan. Per sendoknya setara dengan 15 gram. Seperempat sendok teh garam atau sesuai selera. Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 4 butir telur ukuran sedang. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu nyalakan mixernya dari kecepatan yang terendah dulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan lagi ke kecepatan yang paling tinggi. Agar mengembang sempurna dan tidak gagal, wadah yang digunakan serta ujung mixernya harus benar-benar kering, terbebas dari air dan lemak. Setelah dicuci bersih, biasanya saya rendam dengan air hangat beberapa saat, setelah itu saya keringkan. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit, atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ataupun kualitas pengembang yang dipakai. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, yaitu tentunya adonannya lebih mengembang, mengental, dan warnanya lebih putih, serta jejak pada putaran mixernya tidak mudah hilang atau tenggelam. Untuk pemakaian gula pasir, jika lebih suka manis bisa ditambahkan, tapi jika tidak suka manis boleh dikurangi. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Lalu, nyalakan mixernya dengan kecepatan terendah. Masukkan tepung terigunya bertahap sampai tercampur rata saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di-like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tambahkan blenderan jagungnya tadi. Tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Jika tidak suka, boleh tidak pakai. Mixer lagi dengan kecepatan terendah sampai jagung tercampur rata dengan adonannya. Tambahkan 75 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan margarin. Mixer sebentar saja sampai minyak goreng tercampur rata dengan adonannya. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat.
Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut dan mengembang. Adonan saya ambil kurang lebih 2 sendok makan. Setelah itu saya beri pasta mocha dan dicampur rata. Untuk pasta bisa juga diganti dengan pasta kesukaan. Ini nanti untuk motif bolunya. Setelah saya campur rata, lalu saya masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan memberikan motif pada bolunya nanti. Loyang saya memakai diameter atas bawahnya sama ya. Ini diameter 22 cm, tinggi 7 cm. Masukkan adonan putihnya. Loyang tentunya sudah saya olesi dengan bahan olesan yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin dicampur rata. Itu namanya Carlo KW ya. Ratakan adonannya dengan cara diputar-putar dengan menggunakan tusuk sate seperti dalam video. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang dikasih pasta mocha tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing atau bisa diganti dengan topping kesukaan. Semisal sukade, kismis, dan lain-lain. Saat menyiapkan adonan, tentunya panaskan ovennya terlebih dahulu atau panci serbaguna selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita buat motifnya dengan cara menarik garis memakai tusuk sate atau lidi. Panggang adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing karena tiap panci dan oven karakternya pastinya berbeda-beda. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mengembang sangat menul-menul dan juga warnanya cantik tidak gosong, atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Masya Allah, motifnya juga terlihat cantik ya. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Keluarkan bolu dari loyang. Masya Allah, hasilnya mulus dan juga tidak gosong. Saat menyisir, usahakan alat penyisirnya jangan naik turun ya, agar tidak ada yang terkena bolu seperti dalam video. Jika untuk ide jualan, tentunya bisa dikemas dalam mika. Saya memakai mika ukuran 22. Untuk wadah bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing karena sekarang banyak wadah yang cantik-cantik di toko bahan kue. Bisa kita tambahkan dengan stiker ucapan terima kasih seperti itu ya. Agar tidak penasaran gimana hasil bagian dalamnya, kita potong-potong terlebih dahulu. Saat mengemas bolu, tentunya tunggu sampai bolunya benar-benar dingin agar nanti bolu awet, tahan lama, dan tidak mudah berjamur. Di suhu ruang dalam wadah kedap udara, bolu ini bisa tahan kurang lebih 4-5 hari. Sudah terlihat gempus-gempus ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan juga lembut serta tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.